Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 sedikit akan menjelaskan tentang kematangan beragama yang dimana di sini kami berkelompok, yaitu yang pertama Ayu Lianti, yang kedua Cici Samsia, yang ketiga Isma Oktaviani, yang ketiga Rahmawati, yang keempat saya sendiri Muhammad Fakih Farul Kamal, yang telah banyak memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat ihsan, nikmat iman, serta nikmat-nikmat yang tak bisa disebutkan satu persatu. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benerang. Untuk mempersingkat waktu, lanjut kepada pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu satu, di mana pembahasan ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian keagamaan, pengertian kematangan beragama, yang kedua, karakteristik kematangan beragama, yang ketiga, aspek kematangan beragama, yang keempat, konsep dan karakteristik, yang kelima, tasawuf dan kematangan beragama. Lanjut. Pengertian. Kematangan beragama adalah ketika seseorang mampu untuk mengenali dan memahami nilai agama yang terletak pada nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai agama dalam bersikap dan bertingkah laku. Jalaluddin, Psikologi Agama, memahami perilaku dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi, edisi revisi. Lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu konsep diri, yang dimana konsep diri ini ada 4. Yang pertama, physical self, yaitu penilaian individu terhadap segala sesuatu yang dimiliki dirinya. Yang kedua, social self, yaitu peranan sosial yang dimainkan oleh individu dan sejauh mana penilaian individu terhadap performanya. Yang ketiga, moral self, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang memberi arti dan arah bagi kehidupan individu. Yang keempat itu psychological self, yaitu pikiran, perasaan, dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Lanjut. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya semua. Ya, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri kematangan beragama. Kematangan beragama ini tidak terjadi secara tiba-tiba karena tingkat kematangan beragama merupakan suatu perkembangan individu yang memerlukan waktu. Nah, perilaku keagamaan yang dibina dengan kebiasaan sejak kecil biasanya akan senantiasa hidup dalam kehidupan seseorang gitu, sehingga untuk menyempurnakan kebiasaan tersebut diperlukan suatu pengertian dan pemahaman yang mendalam dan betul-betul diyakini kebenarannya gitu ya. Adapun ciri-ciri kematangan beragama itu ada 6. Yang pertama, mampu menyadari dan menjabarkan ajaran agama yang diyakininya. Maksudnya mereka mampu menjelaskan agamanya gitu, baik yang masuk akal dan tidak masuk akal. Dalam setiap agama kan termasuk agama yang diyakininya, ada bagian yang rasional dan ada bagian yang irrasional gitu dalam beragama. Lalu yang kedua, berupaya komprehensif dalam beragama. Mereka menyadari universalitas agama gitu, di mana mereka meyakini agama yang dipeluknya adalah agama yang benar atau bahkan yang paling benar. Lalu yang ketiga, ada kematangan beragama. Kematangan beragama adalah dinamis dalam beragama. Maksudnya, dalam Islam, umat beragama diperintahkan untuk melakukan tafakur atau melakukan renungan yang mendalam. Nah, perenungan diri ini dimaksud untuk menilai atau mengevaluasi apakah diri ini telah menjalankan agama secara baik dari waktu ke waktu atau gimana gitu ya. Lalu yang keempat, ada konsistensi moral.
Maksudnya, orang yang matang beragama berupaya agar perilaku sosialnya didasari oleh prinsip-prinsip moral yang ada dalam agamanya gitu. Jadi tidak melanggar gitu ya sesuai agamanya. Lalu yang kelima, berupaya untuk berupaya untuk selalu mengembangkan pemahaman dan penghayatan agama. Maksudnya orang yang matang beragama menyadari keterbatasan dirinya dalam beragama, terutama ilmu agama gitu ya. Karenanya mereka selalu berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan dan penghayatan ilmu agamanya. Lalu yang keenam, berupaya mengaitkan agama dengan bidang lain kehidupan. Maksudnya orang yang matang beragama menyadari bahwa agama itu mengatur seluruh sisi kehidupannya. Mereka membuka diri untuk memperoleh pencerahan secara terus-menerus demi meningkatkan pengetahuan dan penghayatan agamanya gitu. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu aspek kematangan beragama. Nah, kematangan beragama itu bisa tercapai ketika keenam aspek rasa beragama itu bisa berfungsi secara optimal dalam diri seseorang, dalam perilaku keseharian. Nah, keenam aspek itu yang pertama yaitu aspek ideologikal atau doktrin, yang dimana ketika seseorang itu sudah percaya adanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu aspek intelektual atau knowledge. Nah, yang dimana ini tuh udah mendalami pengetahuan tentang keagamaan. Kemudian yang ketiga yaitu aspek ritualistik, yaitu pengetahuan sudah diperoleh untuk menjalankan ritual peribadatan. Yang keempat yaitu aspek eksperiental atau emotion, yang dimana penghayatan terhadap ritual peribadatan akan memunculkan pengalaman emosi seperti kenyamanan dan ketenangan batin. Dan yang kelima yaitu aspek konsekuensial atau etis, yang dimana merupakan penghayatan terhadap ritual peribadatan yang menimbulkan pengalaman emosi berdampak perilaku yang baik. Yang keenam yaitu aspek community. Nah, ini seseorang itu dalam beragama juga ingin mengikuti perkumpulan keagamaan. Gitu. Selanjutnya yaitu aspek kematangan beragama dalam pandangan Islam. Nah, yang pertama yaitu takwa. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 49, ya mohon maaf, ayat 13 yang artinya sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Nah, maksudnya yaitu kematangan beragama ini memiliki makna sebagai kepatuhan kepada Tuhan, menuntut sikap pasrah kepadanya serta secara total sehingga tidak ada kepatuhan sejati tanpa sikap pasrah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tawakal, yang memiliki arti bersandar atau mempercayai diri kepada Allah. Firman-Nya dalam Quran Surat Hud ayat 88. Ini dimaksudkan yaitu seseorang yang memiliki kesadaran dan bertawakal kepada Allah, maka ia mengambil keterbatasan yang ada pada dirinya sendiri, serta mau menerima kenyataan bahwa tidak semua persoalan dapat dikuasai dan diatasi tanpa bantuan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa. Yang ketiga yaitu keikhlasan, adalah ketulusan pada keutuhan diri yang paling mendalam yang nampak dalam akhlak mulia yang berupa perbuatan baik kepada sesama. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, keikhlasan ini merupakan sesuatu yang sangat dinamis ya, yang senantiasa menuntut kesungguhan dan menuntut untuk selalu dijaga atau dipelihara dan ditingkatkan. Karena keikhlasan merupakan nilai yang sangat rahasia yang ada dalam diri seseorang. Ya, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dan karakteristik kematangan beragama menurut Islam.
Kematangan beragama itu sendiri dapat diidentifikasikan sebagai kematangan dalam beriman karena hakikat beragama yang tertinggi adalah keimanan. Orang-orang yang beriman ialah orang yang menjadikan ridho Allah sebagai tujuan tertinggi dalam tujuan kehidupan mereka, dan mereka berusaha untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkat kematangan beragama Muslim adalah tingkat orientasi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sesuai dengan Al-Quran, yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Selanjutnya terdapat juga dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya terdapat juga dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Selanjutnya ada juga dalam hadis riwayat Bukhari, berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal atau beraktivitas. Nah, berdasarkan dalil-dalil tadi, berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis, maka dapat disimpulkan bahwa konsep dan karakteristik kematangan beragama ialah ketika seseorang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kelebihan gitu kepada orang-orang yang mempunyai keinginan untuk berkehidupan beragama, yakni memberikan ilmu dan keimanan. Ciri dari kematangan beragama yakni seseorang mampu untuk memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya, serta menjadikan nilai-nilai dalam bersikap dan bertingkah laku. Nah, setelah kita diberikan ilmu dan kesadaran untuk beragama oleh Allah, kita sudah sepatutnya untuk menjadikan nilai-nilai ilmu tersebut yang telah kita dapat untuk diamalkan dalam kehidupan berhari-hari, contohnya dalam bersikap dan dalam beribadah serta beramal kepada sesama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Isma. Ya, bismillah. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Rahma. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tasawuf dan kematangan beragama. Nah, istilah tasawuf secara etimologi berasal dari sekian banyak kata, diantaranya ialah as-sufah dalam istilah ahl as-sufah atau sof yang artinya barisan dalam sholat. Yang selanjutnya yaitu sufi, suci atau orang yang disucikan. Sophos, istilah Yunani artinya bijaksana, dan suf ialah kain dan bulu yang dipakai kaum sufi. Dari kelima istilah tersebut, bila diteliti ternyata semuanya menjelaskan mengenai kehidupan mental seseorang. Nah, sedangkan pengertian tasawuf secara terminologi terdapat variasi pendapat yang telah dinyatakan oleh beberapa ahli. Nah, menurut Al-Junaidi berpendapat bahwa tasawuf adalah kegiatan membersihkan hati dari gangguan perasaan manusia, memadamkan kelemahan, menjauhkan keinginan hawa nafsu, mendekati diri dari hal-hal yang diridhoi Allah, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memberikan nasihat kepada sesama orang, memegang dengan erat janji dengan Allah dalam hal hakikat, serta mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tasawuf ialah
sebagian jalan ilmu agama pada umum agama Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek moral, sikap, mental, serta tingkah laku yang lebih baik, lebih sempurna dalam rangka mensucikan jiwa demi tercapainya kesempurnaan dan kebahagiaan hidup tersebut. Dengan dilalui suatu latihan atau riyadhah secara sungguh-sungguh, bergantung pada ilmu hakikat, amal, rahmat ilahi, di samping itu melepaskan sifat-sifat atau perbuatan tercela dan mengisi dengan sifat-sifat terpuji, mencerminkan akhlak mulia dalam kehidupannya dan menemukan kebahagiaan spiritualitas kemenangan dalam beragama pada umum beragama Islam. Nah, di dalam literatur tasawuf disebutkan bahwa sufi berlaku bagi semua orang yang telah mensucikan hatinya dengan mengingat Allah atau zikrullah, menempuh jalan kembali kepada Allah dan sampai pada pengetahuan yang hakiki atau makrifat, menempuh spiritual, diperlukan jalan spiritual dari jiwa rendah melalui makomat ahwal menuju jiwa yang lebih tinggi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Mangga. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mungkin cukup sekian diakhiri. Sedikit penjelasan dari kami, dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.